Shalom saudara-saudara yang kekasih, ini adalah lanjutan dari pembahasan ayat dalam Kolose 2 ayat 16 yang kita mulaikan pada beberapa hari yang lalu. Dalam video kali ini, kita akan membahas dua kata penting di Kolose 2 ayat 16, yaitu kata hari raya atau perayaan dan kata sabat. Nah, di video ini saya ingin memulaikan dengan satu klaim yang cukup menarik. Dan klaim itu adalah seperti ini. Sebagaimana perayaan seremonial orang Israel, semuanya termasuk dalam kata perayaan atau hari raya, maka Kolose 2 ayat 16 akan berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari raya. Jadi klaim ini menyatakan bahwa kalau kita sebutkan kata sabat atau hari sabat dalam Kolose 2 ayat 16 adalah sabat tahunan, di mana hari raya termasuk dan bukannya sabat mingguan, maka Kolose 2 ayat 16 akan berbunyi seperti di atas dan terdengar tidak masuk di akal, oleh karena kata hari raya akan diulang 2 kali. Apakah ini memang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Apakah Alkitab mendukung klaim ini? Mari kita lihat apa yang Alkitab nyatakan tentang ini. Kata festival atau kata feast yang diterjemahkan hari raya di Kolose 2 ayat 16 datang dari kata Yunani atau bahasa Yunani heorte yang diterjemahkan ke dalam atau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hag. Dia punya spelling adalah H-A-G. Nah, dalam perjanjian lama, kata feast atau kata festival atau dalam bahasa Ibrani hag selalu, atau mungkin saya bisa sebutkan lebih tepatnya adalah hanya merujuk kepada 3 hari raya yang spesifik, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Saya berikan 3 ayat kepada saudara yang menyebutkan ini secara spesifik. Yang pertama di Keluaran pasal 23 ayat 14. Keluaran 23 ayat 14 berkata demikian. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Itulah kata perayaan yang saya maksudkan di sini, hag. Nah, kemudian saudara bisa baca ayat 15 sampai ayat 17. Di sana saudara akan dapatkan 3 hari raya spesifik di mana orang Israel harus berkumpul 3 kali dalam 1 tahun. Hari rayanya disebutkan di sana, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ayat yang kedua yaitu Keluaran 34 ayat 23. Kita maju beberapa pasal. Keluaran 34 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Lalu kalau saudara baca ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22, di sana saudara akan dapatkan kembali hari raya yang spesifik yang saya sebutkan tadi. Ayat yang ketiga terdapat di 2 Tawarik pasal 8 ayat 12 dan 13. Nah, di sana kembali saudara akan dapati 3 hari raya ini disebutkan sebagai perayaan orang Israel yang harus mereka lakukan 3 kali dalam setahun. Nah, kata hag selalu dan hanya merujuk kepada 3
perayaan orang Israel ini. Tidak ada perayaan yang lain. Nah, sekarang kalau begitu, mari kita lihat penggunaan kata heorte dalam perjanjian baru. Dan setiap kali kata ini digunakan, atau bisa saya katakan hanya digunakan, hanya menunjuk kepada 3 hari raya yang spesifik yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yakni Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Artinya, sangat konsisten perjanjian lama dan perjanjian baru dalam menyatakan 3 atau memperkenalkan 3 hari raya spesifik orang Israel ini dengan menggunakan kata yang spesifik, yaitu kata hak di perjanjian baru, di perjanjian lama, dan kata heorte di perjanjian baru. Nah, jadi kemudian dari semua pemunculan kata ini, kata heorte di perjanjian baru, kata ini tidak pernah, sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah atau saudara tidak akan temukan penggunaan kata ini untuk menjelaskan hari raya orang Israel yang lain selain 3 hari raya tadi. Tidak pernah atau tidak akan saudara temukan. Nah, dari semua pemunculan ayat-ayat di perjanjian baru, saya beri contoh kepada saudara. Contoh yang pertama, kata hari raya atau perayaan muncul di Matius pasal 26 ayat 5. Matius pasal 26 ayat 5. Mari kita pergi ke perjanjian baru, ke Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-5. Berkata begini. Ini tentang pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, ini rencana mereka untuk membunuh Yesus. Jangan waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, kalau saudara mundur 2 atau 3 ayat ke belakang ke ayat 2, saudara akan temukan di sana perayaan apa yang dimaksud di sini, yaitu perayaan Paskah. Nah, lalu ayat yang berikut kita bisa dapatkan di Markus pasal 14 ayat 2. Kembali ini adalah pengulangan sebenarnya dari Matius 26 ayat 5, tapi menggunakan kata yang sama, heorte, yang merujuk juga kepada hari raya Paskah. Juga dalam Lukas pasalnya yang Lukas pasal 2 ayat 42, mari kita sekarang pergi ke Lukas pasal 2 ayat 42. Di kitab Injil kurang lebih ada 25 kali pemunculan kata ini. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-42. Dan ayat itu berbunyi seperti berikut. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Dan hari raya yang dimaksud dalam Lukas 2 ayat 42 adalah hari raya Paskah. Sekarang kita coba cari tahu yang lain dalam Yohanes pasal 7 ayat 2. Juga kata yang sama, yaitu kata heorte, tapi menunjuk kepada hari raya yang lain. Yohanes pasal 7 ayatnya yang kedua berkata begini. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, lalu dengarkan ini disebutkan hari raya apa itu. Ini kata heorte. Okay? Kata hari raya, heorte. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Nah, saudara lihat setiap kali kata ini muncul, hanya atau selalu hanya merujuk kepada 3 hari raya spesifik ini, yaitu hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Jadi, dalam perjanjian baru, kata heorte selalu dan hanya merujuk kepada 3 hari raya ini dan bukan hari raya yang lain. Jangan lupa orang Israel memiliki lebih dari 3 hari raya.
Nah, kata ini jugalah, kata heorte inilah yang juga kita temukan di Kolose 2 ayat 16. Sekarang pertanyaan, jika kata heorte yang digunakan untuk hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, dan bukannya hari raya lain, kalau begitu, kata apa yang Alkitab gunakan untuk hari raya Israel yang lain, seperti contoh hari raya trompet, hari raya pendamaian, atau hari raya sabbatical years? Kata apa yang Alkitab gunakan? Well, jawabannya sederhana. Sabat, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani sabata, yang kita temukan di Kolose 2 ayat 16. Di dalam Septuagint ini adalah terjemahan bahasa Yunani yang adalah sebenarnya Alkitab Perjanjian Lama tapi dalam bahasa Yunani. Itu yang disebut dengan Septuagint. Di dalam Septuagint, hari raya pendamaian, hari raya trompet, dan sabbatical years menggunakan kata sabata, seperti yang kita temukan di Kolose 2 ayat 16. Jadi, dengan melakukan penelitian bahasa dan konteks dari setiap kata kunci di Kolose 2 ayat 16, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hari raya di Kolose 2 ayat 16, kata hari raya di Kolose 2 ayat 16 hanyalah atau adalah merujuk kepada 3 hari raya. Hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Sedangkan kata sabat di Kolose 2 ayat 16 merujuk kepada hari raya Israel yang lain, yaitu hari raya pendamaian, hari raya trompet, dan sabbatical years. Sekarang menjadi lebih jelas mengapa Paulus harus menggunakan 2 kata ini bersamaan dalam satu ayat. Jawabannya sederhana, yaitu untuk memasukkan atau menamai semua hari raya orang Israel yang bersifat bayangan dari Yesus Kristus sebagai kepenuhan dari semua perayaan ini. Jadi Paulus harus gunakan 2 ayat ini supaya semua hari raya disebutkan di satu ayat itu dan dibedakan dengan kata heorte dan dengan 2 kata ini mencakup semua hari raya orang Israel. Dengan demikian, tidak bertentangan dengan kesimpulan bahwa hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 tetap bukanlah Sabat mingguan, tetapi Sabat tahunan. Semoga penjelasan ini dapat membantu saudara mengerti polemik yang terdapat di Kolose 2 ayat 16. Tuhan memberkati saudara sekalian.